Saya sangat menyesal telah masuk dalam jebakan pinjol ini. Dan saya mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya mengingatkan kepada seluruh warga Kota Malang, jangan sekali-sekali masuk dalam jebakan pinjol, karena akan menyengsarakan kita sendiri. Selamat malam, apa kabar? Nama saya Riko Anggara. Yang tadi Anda lihat adalah derita atau nestapa dari seorang guru di Malang yang terjerat pinjaman online yang lagi-lagi kembali memakan korban. Ia sampai dipecat karena jeratan pinjaman online. Ceritanya panjang, dia berhutang ke banyak pinjaman online dan akhirnya sudah dibayarin sih dan lain-lain. Woi! Wah, aduh, bentar, sorry, jadi lost fokus ya. Kenapa lu pinjem? Enggak, gua nggak ada, dulu pernah, tapi sekarang enggak. Ini kenapa ya, gua ditagih utang orang lain yang gue aja nggak tahu itu orangnya siapa. Gue diteror-teror nih, dimintain, di mana itu sekarang orangnya, minta uangnya gitu coba. Bikin dongkol Bentar. aja deh. Skripnya apa sih? Nah, ini pas banget sama tema hari ini. Pinjol bikin dongkol. Dongkol suwir balado nggak sih? Bukan, itu tongkol suwir balado. Dika jangan bercanda, ini acara serius. Kita ada di Kompas TV, independen terpercaya. Adanya harian Kompas, amanat hati nurani rakyat. Waduh, lancar itu, Wak. Bagus juga ya yang ngomongnya, we. Coba dibaca skripnya tuh. Oh, ada skripnya ya? Ada. Oh iya, ya udah. Ah. Habis ini ya, daripada kita yang ngomongin Ya. itu kayaknya kurang jos gitu. Kita sudah kedatangan Kurang jos itu apa? kurang ngena kan, nggak terpercaya Gak usah banget deket-deket, narasumbernya gak usah kita. deket-deket. Physical Oke. distancing. Agak jauh dikit ya, Wak. Ah. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang akan memberikan kita wawasan mengenai pinjol ini. Nggak Ada siapa aja, kedatangan, Rik? Dik. Mereka sudah ada di Zoom, ada orang yang dongkol banget sama pinjol. Wadaw. Bang Sunan Kalijaga, apa kabar? Baik, Bang, teman-teman. makasih ya meluangkan waktu. Ini acaranya kita main-main, senyum dikit boleh Bang? Senyum dikit Sip. dong. Iya, mantap. Gitu, keren. Masuk. Bima Yudhistira dari Indef dan juga Mbak Ririn dari Kompasiana. Terima kasih Selamat malam. Bapak Ibu meluangkan waktu. Saya ke Bang Sunan dulu. Bang, ceritakan peristiwa yang membuat dirimu dongkol banget sama pinjol ini. Iya, jadi semenjak 1 tahun lalu saya sudah banyak melihat ya adanya masyarakat itu merasa resah akibat ditagih oleh para debt collector dari aplikasi pinjaman online. Namun demikian beberapa saat lalu saya pun merasakan, ya saya di SMS, saya di WhatsApp sama debt collector dari aplikasi pinjaman online yang saya tidak tahu siapa yang pinjam uang, tapi saya yang dimaki-maki, saya yang disuruh harus membayar hutangnya. Bahkan kalau saya nggak punya duit, ya saya harus menjual diri saya. Kalau diri saya tidak laku, harus menjual anak saya, istri saya, dan artinya dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas. Fix dia nggak tahu siapa yang dia WhatsApp dan telepon ya. Fix salah dia alamat. nggak tahu siapa. Terus Di Bang, situ membuat saya menjadi lebih ingin tahu. Ya, saya searching di media-media sosial, Facebook, Instagram, ternyata momok ini sangat mengerikan. Ya, begitu saya berkomentar di akun sosial media saya, Instagram, itu dalam waktu 2 hari saya menerima ratusan direct message ya kepada saya, masyarakat yang berkeluh kesah dengan ancaman atau teror daripada debt collector pinjaman online gitu. Itulah awalnya membuat saya betul-betul ya ingin lebih bisa membantu menyelamatkan masyarakat baik yang sudah kena ya terjerat maupun yang belum. Nah, karena Itu Bang awal. Sunan ini pengacara juga, saya nanti pengen nanya soal kerana hukumnya. Tapi waktu dihubungi oleh orang pinjol nakal ini, dia bilangnya apa? Kan Bang Sunan pasti bilang, siapa nih? Saya nggak kenal dengan orang yang dirimu sebut. Dia apa alasannya waktu itu? Nomor telepon Anda ada sebagai jaminan daripada orang yang peminjam
dari aplikasi mereka gitu loh. Jadi di sini saya lihat betul-betul ada satu pencurian database ya, yang dimana ketika seseorang itu setuju untuk mengikuti aturan aplikasi pinjaman online tersebut, maka ada fitur yang mengizinkan atau memperbolehkan si para aplikasi pinjaman online ini untuk dengan leluasa bisa masuk ke dalam seluruh kontak yang ada di perangkat yaitu handphone kita gitu loh. Jadi saya lihat betul-betul ini sudah luar biasa ya, tidak bisa dibiarkan lagi karena secara psikologis banyak sekali masyarakat ya yang menggunakan jasa pinjaman online menjadi terteror, bahkan ada yang jual-jual semua, bahkan ada yang percobaan bunuh diri. Ada klien saya percobaan bunuh diri, sudah diperlihatkan bukti-buktinya, dan juga yang pasti merusak mental karena cara menagihnya itu luar biasa. Bahkan ini yang saya betul-betul marah ketika klien-klien saya yang konon kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan adik-adik remaja yang tidak mengetahui hukum, mereka itu mengancam dengan bahasa-bahasa yang kebun binatang ya, dan juga mereka memodifikasi foto-foto para korban ini disandingkan, lalu dia bikin dia bikin seolah-olah pengumuman bahwa si A ini jual dirinya dengan harga sekian untuk membayar pinjaman online. Semengerikan itu ya. Ini luar biasa. Luar biasa buat saya. Iya, makanya itu harus hati-hati ya. Karena kan sekarang pinjol itu bisa download lewat aplikasi kan. Harus benar-benar dibaca term and conditions-nya. Di kantor kita juga banyak korbannya ternyata Betul. yang Bang Sunan tadi ceritakan itu di kantor. Teman saya beberapa ngalamin juga. Tadi saya posting di Instagram juga, wah ini benar nih, wah ini gue pernah nih, Makanya saat aplikasi itu kita download, dia kan nanya ya, allow to access kontak gitu loh. Artinya apa, Dik? Izinkan untuk mengakses kontak telepon. Iya, betul. Nah itu harus waktunya dirimu nanya ke Mbak Ririn, iya, durasi itu harus diwaspadai. Nah, Mbak Ririn pernah mengalami hal serupa kah? Iya betul, cuman saya nggak separah Pak Sunan gitu. Jadi saya kan ibu rumah tangga. Jadi bulan Desember kemarin tuh tiba-tiba saya dapat pesan lewat WhatsApp, SMS. Awalnya tuh sopan gitu, awalnya ada sapaan, selamat siang, mohon bantuannya. Nah, nama orang yang peminjamnya itu disebutkan gitu. Saya nggak tahu nih siapa ya. Kemudian saya coba ingat-ingat, oh iya saya itu gitu ya. pernah kenal, sebenarnya nggak bisa dibilang kenal gitu Mas. Jadi saya pernah di satu grup WhatsApp sama orang ini, ada satu komunitas, tetapi saya itu tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol, tidak pernah ini. Nah, kemungkinan peminjam ini menyimpan nomor kontak handphone saya gitu. Jadi saya tidak kenal. Kalau kenal itu kan tahu rumahnya, orangnya siapa. Saya nggak kenal. Nah, sebagai ibu-ibu itu takut gitu, apalagi di berita-berita di luar kan yang berkembang, waduh, menagih ini serem gitu. Saya cek juga itu pinjolnya tidak terdapat di OJK. Saya makin deg-degan gitu ya. Pertama mulai sopan, kedua mulai ini tuh agak-agak ada nada intimidasi ya. Jadi mohon dikasih tahu kalau tidak melunasin, kalau misalnya sudah meninggal nanti keluarga harus bayar gitu. Nah yang terakhir ketiga itu saya sampai merinding karena kata-kata dicari buronan, namanya ini segera melunasi, kalau tidak nanti akan ini. Nah di ketiga itu kan kata-katanya sudah serem ya bagi saya. Saya jadi takut, setelah ini saya ditagih lagi enggak? Makanya karena itu saya tulis artikel di Kompasiana gitu. Di situ saya sebenarnya cuma mau sharing bahwa tolong kalau memang mengajukan aplikasi pinjol ini pertimbangkan konsekuensinya. Jadi orang-orang yang tidak tahu, tidak kenal kayak saya kasusnya gitu tuh jadi kena akibatnya gitu loh. Dan itu kan bukan sesuatu hal yang ini ya, kita ibu rumah tangga alam hukum deg-degan gitu. Nah, dari pengalaman orang yang saya kenal pun juga malah ditelepon-telepon. Kalau saya sekedar pesan, ditelepon dan dikatain seperti pengalaman Pak Sunan, kata-kata binatang gitu. Bima, kalau kita berurusan dengan pinjol ini kan tampaknya apa ya? OJK sudah menutup cukup banyak puluhan dan lain-lain. Apa yang terjadi menurut Bima? Sekarang ini luar biasa nih. Jadi 2018 sampai 2020
pinjol yang sering bermasalah ini kebanyakan adalah fintech atau pinjol yang ilegal. Itu udah ya. ditutup OJK hampir 2.600 pinjol yang abal-abal, yang nggak punya Luar legalitas biasa. ya. 2.600 itu. Buset. Versus 147 fintech yang legal, yang terdaftar. Jadi kalau kita mau mendudukan perkaranya, kebanyakan memang yang masuk ke SMS kita tiap hari, yang tadi penjaminnya pakai kontak orang-orang yang ada di handphone kita, bahkan kemudian bisa menyebarkan data pribadi. Itu kemungkinan besar bagian yang 2.600 fintech yang abal-abal yang ilegal. Nah, jadi OJK sudah berusaha memang. Tapi kalah cepat nih. Kira-kira kalah cepat karena satu diblokir, besoknya lagi dia muncul. Iya. Muncul di SMS, muncul di aplikasi, namanya beda tapi deskripsinya sama. Mintanya Ya. juga minta data pribadi. Jadi memang kita berkejaran nih, karena tiap hari muncul mungkin sekitar mungkin 50-an pinjol yang sebenarnya kantornya kalau ditelusurin bukan hanya di Indonesia, tapi ini sindikat mafia internasional. Ya, Berarti, betul. berarti 2000 ya. yang benar juga ada kan? Yang benar juga ada, tapi yang nggak benar tuh juga banyak. Banyak. Nah, kejahatan-kejahatan apa lagi yang bisa muncul selain tadi ancaman, pencurian data pribadi dan lain-lain? Ya, sedikit tambahan nih, 2018 itu sama 2019 itu ada 600 fintech abal-abal yang diblokir pemerintah China. Di Tiongkok sana itu diblokir. Kemungkinan besar mereka larinya ke Indonesia. Buset. Nah, ini kita dapat fintech yang ada beberapa fintech ilegal yang sampah sebenarnya. Gak cuma barang gelap yang nyampe sini ya Pak ya. Ya, Fintech udah gelap juga. ilegal, diblokir di negara asalnya, sekarang masuknya ke Indonesia. Kok bisa? salah Kan satunya. ada Kominfo, ada polisi dan Iya, lain-lain. ada yang Kok jagain lolos kita, ke kan? sini? Ya ini dia, memang kita masih punya lubang ya dalam hal pengawasan di dunia maya digital ini. Kalau nggak dia penetrasinya lewat link di internet, website, kemudian di grup WhatsApp, ada juga yang SMS, mereka juga sampai ke Apple Store dan Google Play Store. Itu Ya, saking betul. canggihnya. Jadi ini internasional. Jadi dibekukan misalkan kantor perwakilan yang ada di Jakarta, itu mereka besoknya bikin dari Bulgaria, bikin dari Amerika, bikin dari negara seperti Rusia misalnya, Eropa Timur, itu masuk lagi nanti ke aplikasi, ke handphone kita. Jadi ini sebenarnya ini pertarungan tanpa akhir, resikonya banyak sekali. Mulai dari mereka minta data pribadi, kemudian mengancam anggota keluarga secara langsung bahkan ya, ditelepon sampai malam dan segala macam. Padahal ada aturan tuh, misalkan penagihan ya. Penagihan itu aturannya harus di jam kerja tuh. Gak boleh jam 1, gak boleh jam 1 pagi. Kemudian tadi misalkan Bu Ririn diancamnya jam 1 pagi karena dimasukkan sebagai nomor telepon penjamin misalkan gitu ya. Itu gak boleh, itu ada aturan ya sebenarnya. Kalau bicara regulasinya ada nggak ada, POJK, regulasi ada semuanya. Tapi kita Ini juga pengen tahu masalahnya, Bim, ya, di luar sebenarnya regulasi. kalau misalkan mau pinjem itu apa yang harus diwaspadai, item-itemnya apa dan bunga yang wajar dan lain-lainnya. Saya juga mau tanya ke Pak Sunan soal langkah hukumnya karena dia pengacara juga kan. Kalau misalkan banyak mudaratnya, kenapa masih banyak di Indonesia? Dijawab nanti, tetap di Kata Netizen.